Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Juliawan. Saya mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 3 non reguler. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan ulangan lisan dari mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah. Dosen pengampu yaitu Ibu Ade Irpi Nurul Husna SOS MAB. Langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menunjukkan perbedaan industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank. Sebelumnya, apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan bank? Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa dan untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Bank memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Fungsi dari lembaga keuangan, yang pertama ada tempat menyimpan uang, yang kedua ada sebagai perantara dalam pembayaran, dan yang ketiga untuk mencetak uang. Terdapat 3 lembaga keuangan bank. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau yang kita sebut dengan BPR. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral yaitu bank yang fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun barang yang berlaku di suatu negara. Bank sentral di Indonesia yang kita ketahui adalah Bank Indonesia atau BI. Terus yang kedua ada bank umum, yaitu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran. Dan yang terakhir ada bank perkreditan rakyat atau yang disebut dengan BPR, yaitu merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan. Bentuknya bisa deposito berjangka maksudnya, atau bentuk lainnya, dan bisa menyalurkan dana sebagai usaha BPR dengan lokasi yang cukup dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Terus untuk lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Di sini juga saya sudah membuat tabel perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, untuk lembaga keuangan bank sebagai penghimpun dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat berupa tabungan, deposito, atau giro. Terus, secara tidak langsung berupa kertas berharga, penyertaan pinjaman atau kredit, terus penyaluran dana, dan untuk tujuan modal kerja investasi dan konsumsi. Terus ada kepada badan usaha dan individu. Terus untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Terus setelahnya lembaga keuangan non-bank. Ada penghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat berupa kertas berharga, penyertaan pinjaman dan kredit sama. Terus ada penyaluran dana sama, terutama untuk tujuan investasi. Terus ada tujuannya kepada badan usaha, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu alur perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah semakin kesini semakin berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia pertama kali yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang atau disebut dengan BMI. Pada awal pendiriannya, perbankan syariah Indonesia beralasan karena mayoritas penduduk Indonesia sangat banyak sehingga dan adanya krisis moneter yang menyebabkan tenggelamnya bank konvensional di Indonesia, bahkan ada kegagalan sistem bunga yang ada di bank konvensional. Lembaga keuangan syariah membuktikan daya tahan dari
lembaga keuangan konvensional, lembaga syariah tetap stabil dan bahkan juga mendapatkan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan untuk para nasabah, pemegang surat berharga, dan para nasabah yang mempercayai lembaga syariah untuk menyimpan dananya. Pemerintah Indonesia berupaya menerapkan sistem bagi hasil untuk perkreditan yang merupakan sistem dari konsep perbankan syariah. Di tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, dan tahun 1991 MUI berhasil membentuk Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Memang untuk keberadaan bank syariah pada awalnya belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam perbankan nasional. Walaupun ada awal pembentukan bank syariah ini belum mendapatkan respon baik, bahkan perhatian yang luas terhadap penduduk di Indonesia. Penduduk di Indonesia masih lebih melihat bank konvensional daripada bank syariah. Namun dari pertumbuhan waktu semakin cepat, perbankan syariah pun berkembang dan semakin dikenal oleh penduduk Indonesia. Nah, pertumbuhan perbankan syariah Indonesia secara global mengalami naik turun sekitar lebih 2% pada 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 sampai 2020, dikarenakan jaringan kantor bank syariah belum luas, SDM bank syariah masih sedikit, pemahaman masyarakat tentang bank syariah juga masih kurang, kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional, dan masih kurang minatnya masyarakat terhadap bank syariah ini. Menurut data OJK pada Juli 2020, total industri perbankan syariah tumbuh hingga 10% per tahun, sehingga pertumbuhan aset industri perbankan konvensional hanya tumbuh sebesar 5,5% per tahun. Jadi dapat dikatakan pertumbuhan industri perbankan syariah mampu tumbuh lebih banyak dibandingkan konvensional. Tidak hanya itu, pembiayaan bank syariah juga tercatat tumbuh lebih baik 10,3% per tahun dibandingkan pembiayaan bank konvensional yang hanya tumbuh sekitar 5,5%. Apalagi di kondisi luar biasa pada saat waktu itu, tahun sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Saat itu dananya pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito di industri perbankan syariah tumbuh hingga 8,8% secara tahunan di tengah pandemi. Sebaliknya, dana pihak ketiga industri perbankan konvensional tumbuh tipis sebesar 8,5% secara tahunan. Dari hal tersebut menyatakan bahwa total pertumbuhan aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga perbankan syariah lebih tinggi daripada konvensional. Hal ini tidak lepas dari penduduk Indonesia yang mayoritas muslim mencapai 87% dari total populasi penduduk yang ada. Terus per Maret 2020, total aset keuangan syariah di Indonesia tidak termasuk saham syariah mencapai 91,49 miliar US dollar, dan untuk market share keuangan syariah di Indonesia mencapai 8,98%. Ini data per Maret 2020. Terus untuk soal yang selanjutnya ada menunjukkan perbedaan bank syariah dan konvensional. Di sini saya sudah membuat membuat tabel perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Yang pertama, untuk fungsi dan kegiatan bank, mekanisme dan objek usaha. Bank konvensional, intermediasi jasa keuangan. Terus untuk bank syariah, intermediasi, manajer investasi, sosial, jasa keuangan. Terus ada prinsip dasar operasi. Yang pertama, bank konvensional tidak anti riba dan anti masyir, dan untuk bank syariah anti riba dan anti masyir. Terus untuk prioritas pelayanan, untuk bank konvensional sendiri menggunakan bebas nilai atau prinsip materialis. Terus untuk bank syariah tidak bebas nilai atau prinsipnya menurut syariat Islam. Terus uang sebagai komoditi. Terus yang sebagai syariah, uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi.
Kalau untuk di bank konvensional menggunakan bunga, tapi untuk di bank syariah sendiri menggunakan bagi hasil jual beli sewa. Nah ini ya, bagi hasil jual beli dan sewa. Jadi sistemnya itu bukan bunga, tapi sistemnya itu bagi hasil. Nah, untuk orientasi bentuk, yang pertama untuk konvensional sendiri yaitu kepentingan pribadi atau mencari keuntungan, dan untuk bank syariah kepentingan publik, tujuan sosial, ekonomi Islam, dan keuntungan. Baru keuntungan gitu. Jadi terakhir keuntungan itu setelah ini ada beberapa, yaitu kepentingan publik dulu, terus tujuan sosial, setelah itu ekonomi Islam, lalu bisa mendapatkan keuntungan. Evaluasi nasabah. Yang pertama bank konvensional yaitu bank komersial, hanya komersial saja. Terus untuk di bank syariah, bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi purpose. Hubungan nasabah, kepastian pengembangan pokok dan bunga untuk di syariah lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko erat sebagai mitra usaha. Jadi di syariah ini lebih konvensional, lebih hati-hati, mohon maaf. Ada risiko usaha, ada struktur pengawas, dan ini masih banyak lagi. Kalau dikatakan halal atau haram, di bank konvensional sendiri itu ada halal atau haram. Terus kalau di bank syariah jelas ini lebih baik, yaitu halal. Terus untuk yang selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip bank syariah. Di sini saya juga sudah membuat tabel prinsip-prinsip bank syariah. Yang ada 3. Yang pertama ada prinsip mudharabah, ada prinsip wadiah, dan ada prinsip musyarakah. Apa sih itu prinsip mudharabah? Yaitu adalah akad kerja sama antara sohibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola dana yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Nah, mudharabah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan ada mudharabah muqayyadah. Terus selanjutnya ada prinsip wadiah. Apa sih itu prinsip wadiah? Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip wadiah digolongkan menjadi dua macam, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad adomanah. Terus yang terakhir ada musyarakah, yaitu prinsip musyarakah. Apa itu sih prinsip musyarakah? Musyarakah adalah akad kerja sama di antara 2 atau lebih sohibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenis-jenisnya ada 4. Terus ada lagi prinsip jual beli, ya, dibagi menjadi 2, yaitu murabahah dan istisna. Apa sih itu murabahah? Murabahah adalah akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk soal selanjutnya yaitu mengenai berbagai macam risiko bank syariah. Risiko bank syariah dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan faktor, yang kedua berdasarkan dampaknya. Untuk yang berdasarkan faktor ada dibagi lagi menjadi risiko non bisnis dan risiko bisnis. Untuk risiko non bisnis ada risiko akibat kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Setelah itu ada risiko bisnis, yaitu risiko keuangan, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Setelah itu ada risiko non keuangan, yakni risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Setelah itu ada berdasarkan dampaknya. Yang pertama ada risiko unik dan risiko pasar. Untuk risiko unik, risiko non sistematis dan risiko sistematis. Risiko yang dapat diversifikasi. Terus untuk risiko pasar disebut juga dengan risiko yang tidak dapat diversifikasi. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.